Halo Lek, ketemu lagi di channel Lek Mono. Oke Lek, kali ini Lek Mono akan merakit motor Mega Bro yang kemarin itu tukeran nomor mesin. Oke Lek, tukeran mesin, jadi mindah nomor rangka. Oke Lek, sebelum kita bahas melanjutkan tentang motor Mega Bro ini, Lek Mono akan menjawab pertanyaan di kolom komentar. Oke Lek. Pertanyaannya, apakah titik pickup pulsa motor Mega Pro itu yang double starter sama dengan Pro GL Pro itu loh Lek? Jawabannya, karena pertanyaannya juga rada aneh sih, karena mau dipindah dobelnya rumah double starter rumah one way ini gue ke Magnet GL Pro. Jawabannya Lek Mono, sebenarnya kalau magnet pick up pulsarnya ini itu sebenarnya kalau dipasang plug itu nggak apa-apa, wis sama. Cuman kan Lek Mono pernah ngomong juga, biarpun motor itu sama, tahunnya sama, biasanya ada yang beda pada titiknya. Biasanya ada KCE, tapi ada juga yang sama persis. Kalau untuk motor PK Pro yang double starter sama GL Pro kuwi wis sama. Jadi kayak iki Magnet GL Pro. Ngene, Magnet GL Pro. Terus kemudian ini Magnet Mega Pro-nya. Ngene. Jadi kalau titik pulsarnya kuwi sama, wis gampangane ngene. Iki titik tope. Kemudian iki ya titik tope, wis lurus ning ngene gampangane wis. Nah, ini iki lurus karo iki wisan kan tanda awal ini. Nah, wis lurus iki. Kalau cuma dipasang teplek nggak apa-apa. Kalau mau dirombak ya silakan. Untuk pemindahan rumah double starter, saya Lek Mono belum pernah mindah. Ini bagaimana mindahnya untuk yang rumah one way ini kan Mega Pro seperti ini modelnya. Ya Lek, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini enggak ada sirip-siripnya. Kemudian untuk GL Pro itu ada sirip-siripnya seperti ini. Nah, jadi kalau mau mindah saya juga bingung, soalnya Lek Mono belum pernah mindah. Oke Lek, ya wis gitu aja ya Lek, mudah-mudahan terjawab. Kalau mau pengen pastinya ukurannya plek apa enggak, diukur ulang. Cuman kalau ini sudah sama, ya wis Lek ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang Mega Pro. Kenapa Mega Pro ini ditinggal? Karena motor Mega Pro ini pistonnya udah perses 100, ya udah perses 100. Saya pin fokus. Nah, perses 100. Tapi motor ini kalau dilepasin kopling, yang pertama penyakitnya kalau dilepasin kopling itu bunyi cicit seperti itu ya, krek gitu. Itu feeling Lek Mono ini enggak kecipratan ori ke dalam kampasnya. Kenapa? Karena pirnya menggunakan racing. Terus kemudian Lek Mono menambahnya lubang lemer. Kemudian menata backup pulsarnya. Oke Lek. Jadi itu penyakitnya, makanya ditinggal. Nunggu sak jadinya katanya, seperti itu. Ya wes Lek, kita rakit pelan-pelan saja. Tak totone kameranya dhisik. Oke Lek, jadi kita lanjut ya Lek ya. Jadi proses pertama pemasangan ini itu rasio itu usahakan ring-ringnya ini kayak dalam-dalamnya ini. Nah, ini ada ringnya. Itu di dalam ada ringnya. Terus ini juga ada ringnya. Itu usahakan ada semua biar personelmu enak. Langkah pertama untuk perakitan memasang rasio ke crankcase-nya itu pegangnya seperti ini Lek, tangannya ya. Jadi 2 jari seperti ini, tapi gak goyang 2 jari loh Lek. Nah, seperti ini. Kemudian posisinya tangannya gini. Nah, seperti ini. Aku reset. Nah, seperti ini. Ini berarti sudah tertancap.
Kemudian habis rasio ya, ring-ring udah kepasang. Kemudian ini apa namanya, kalau bintang apa namanya, macam-macam ini kita pasang seperti ini. Kalau nggak pengen susah masukinya, yang ini kita cari yang 3 ini. Kalau tidak pada posisinya, ini tidak bisa nancep seperti itu ya. Ini harus pada posisinya masing-masing. Jadi kalau nggak pada tempatnya, itu tidak bisa nancep. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kalau diintip dari atas, ini lurus ke bawah langsung asnya gitu. Ini urut. Kalau dilihat dari atas ini urut set, berarti sudah pada tempatnya. Kemudian langkah keduanya adalah ini. Ini namanya di tempatmu yang modelnya seperti ini. Kita paskan dulu posisi T ini nolnya kan netralnya itu. Nah, seperti ini. Caranya dibuka dulu. Set dibuka. Nah, oke, wis masuk, tinggal naikin seperti ini. Set, dirapikan, set, ditancepin asnya seperti ini. Kemudian dimasukin yang bagian ininya, slep. Nah, kemudian yang kedua sama prosesnya. Kemudian tancepin lagi, baru yang ke terakhir. Nah, di posisi lubang-lubangnya ini. Nah, ini loh, lubang-lubangnya ini loh. Baru ditekan asnya. Oke, sekarang cara ngetes ini netral. Kalau asnya ini nggak ikut muter, berarti ini netral. Kemudian kita pasang pair starternya atau aselai. Modelnya seperti ini, Le. Nah, ini crankcase yang kanan. Kita coba pasang aselahnya. Jadi model aselahnya seperti ini. Ya, kalau ganti per kan tinggal nyopot. Oke, kita pasang selahnya seperti ini. Kemudian baut yang 17 ini kita tancepin seperti ini. Kita putar dulu ya, diputar dulu. Set, pasang bautnya. Oke, seperti ini ya posisi ini. Seperti ini. Kemudian kita kasih lem. Kita beri lem yang ini. Sebenarnya nggak dilem nggak apa-apa, cuman nggak yakin ya tak kasih lem. Kemudian dikencengin bautnya yang ini seperti ini. Nah, oke, selesai. Kita tarik lagi seperti itu ya posisi ini. Sekarang kita melangkah ke askruknya. Ini askruknya.
kita pasang seperti ini. Oke, seperti itu ya Le. Ini sudah sip semua, udah kepasang semua. Kemudian kita melangkah ambil packingnya. Kita ambil packingnya. Kalau untuk Neotech itu sebenarnya nggak usah dikasih lem, cuman kalau CB series itu biasanya Mono ngasih lem, soalnya kan kemakan usia jadi ininya tepi-tepinya ini biasanya pada penyok. Nah seperti ini. Kemudian ringnya yang ini, nah ring yang buat selan ini jangan ketinggalan. Ini kalau ketinggalan biasanya masuk keluarnya itu giginya sini pindahnya terlalu banyak, itu bisa merusak lubangnya ini, lubang dari asla. Sekarang kita pada tahap pemasangan crankcase kanan. Jadi seperti ini. Gile. Nah, sediakan selah buat muter ngepasin yang ring di sini. Oke. Langsung kita pasang saja. Ini ringnya sambil diintip, sambil dipasin. Oke, kalau sudah pas tinggal geser ininya, ceklek, ceklek, diputer-puter. Seperti ini. Nah, kalau sudah rapat, kemudian kita baut yang bagian ini. Yang pertama bagian ini untuk tempat kopling supaya ngancing. Ini crankcase tengah ini ada 10 baut. Nah, yang pertama ini posisinya seperti ini. Kita kencangkan saja. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Kita masukkan saja semua. Seperti ini. Kemudian yang dibaut tadi sebelah sini. Jadi untuk silangnya kita ambil yang paling belakang sini. Yang paling belakang sini. Putar aja. Oh iya, sedikit untuk motor-motor, rata-rata motor, ukuran baut orinya itu kalau nyari baut biar bautmu enggak dol atau kepanjangan, itu sekali tancap seperti ini. Nah, misalkan gini ya, misalnya seperti ini. Ini kan baut baru kita tancap jelek sekitar ukuran 1 cm jadi 1 cm segini. Semuanya rata, itu untuk motor-motor yang produk Jepang rata-rata loh ya, tapi ada 1-2 yang lebih panjang. Oke, tapi umumnya seperti itu, jarak 1 cm. Nah, cara ukuran ngencengnya untuk T manual, karena Mono nggak punya ukuran, itu Mono mempunyai ukuran sendiri. Caranya seperti ini.
set, dikencengin dulu, kita rapetin nanti saja. Oke, kencengin muter. Seperti ini. Seperti ini. Nah, sekarang sudah jadi crankcase tengah. Kemudian trik dari Lek Mono untuk ngencengin baut ukuran 10-an panjangnya berapapun, pendeknya seberapa, itu pakai gini Lek. Lek Mono kan nggak punya alat, jadi ukurannya seperti ini. Jadi nggak, nanti akhirnya bautmu nggak del atau nggak putus. Jadi model sini. Nah, posisi tangan seperti ini. Jadi jari yang ini sama jari jempol itu posisinya seperti ini. Nah, yang ini narik ke belakang, set, yang ini nekan. Sakpolmu wis, sekuatnya jarimu. Itu udah ukuran pol, pasti pol ini udah pasti kenceng. Kalau ada kebocoran itu bisa jadi dari packing-packingnya sini ada kotoran yang nggak bersih, seperti itu ya Le. Ini memang ukuran untuk baut 10-an seperti itu, beda lagi sama 12-an. Nah, jadi caranya seperti ini. Tak putar lagi, caranya seperti ini, tangannya posisinya. Nah, seperti ini. Nah, kalau tangan satu, ces, posisi tangannya ngono kuwi. Yang jari sini itu narik, yang jari sini jempol itu nekan. Cet, sekuat tenagamu, nggak bakal putus. Nah, itu ukurannya segitu. Kalau nggak percaya pakai setang momen itu loh ya, yang ada ukurannya manual itu. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan, kita kencengin saja. Oke, saya tak kencengin dulu. Banyak terjadi putus itu sebenarnya dia ngencenginnya nggak pakai kira-kira Le. Jadi banyak baut putus. Dol itu biasanya dia pakai terlalu banyak tenaga, jadi tenaganya full, akhirnya bautnya yang nggak kuat, akhirnya jebol. Seperti itu ya Le. Apalagi kalau habis makan wileh tenaganya pol. Boleh. Sekarang wis selesai muter, kemudian kita lanjut pasang ke blok kopnya. Nah, seperti ini deh. Karena ini tuh crankcase yang kemarin kan tiger itu otomatis panjang sebelah kirinya, ya kan. Ini makanya belum dipasang dan bautnya udah imitasi. Oke Le, kemudian untuk yang ini Le, yang tempat oli ini harus bersih. Yang tempat jalannya oli sini loh Le, itu harus bersih. Kenapa? Untuk memperlancar sirkulasi naik ke kop, yang membasahi noken as, pelatuk dan lainnya yang berada di kop. Ya Le ya. Ini biasanya ada lem-lem sering terlupakan, akhirnya macet di situ, olinya nggak naik. Apalagi ada kotoran sedikit aja sudah nyantol. Oke Le, sekarang kita bersihkan dulu bekas packing-packingnya ini. Ini Lek Mono biasanya ngelem, tapi kalau posisinya itu ininya pada rusak ya, jadi nggak halus seperti ini. Kalau halus seperti ini langsung digas wae nggak apa-apa,
Oke, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah pemasangan piston. Nah, karena ini motor larinya wis lumayan, jadi ya lek mono hajar sedikit tadi bolong wae. Nah, sebenarnya metode ini kurang efisien, jadi jangan ditiru kalau yang ini ya. Soalnya beban ini sama ini itu harus berkurangnya harus seimbang. Seperti itulah ya. Kan kalau sekarang bukan musim kalau noken sampean piston-piston pendek ringan itu kan seperti itu samanya. Ini kan ya sama juga meringankan seperti itu, mengurangi beban dari piston itu sendiri. Jadi pengeborannya seperti ini. Angka piston, kemudian kita pasang saja. Seperti ini. Kemudian untuk pemasangan kancingan itu ditutup saja yang bagian bawah sini. Kenapa? Nanti kalau jatuh atau kelewat itu enggak masuk ke dalamnya lubang sini. Soalnya ini kalau di dalam sana biasanya susah diambil atau lengket. Sabar posisinya ini soalnya deket kamera, jadi pelan-pelan saja. Nah, kita congkel dia langsung masuk sendiri celek gitu. Kita cek muter gini biar meyakinkan itu pada tempatnya. Oke, langkah selanjutnya adalah pemasangan baut sunduk kalau di sini atau tusuk sate. Ya nggak tahu kalau tempatmu namanya apa itu. Oke, selanjutnya kita ke pemasangan baut sunduk, baut tusuk sate popo itu namanya, nggak tahu bahasanya ini kan mur, ini juga mur, jadi kita cari baut biasa itu seperti ini, kemudian atasnya juga mur. Nah, usahakan masuk ke dalam sini supaya nanti enggak dol, tapi ini enggak tahu ini bautnya imitasi ini. Nah, seperti ini. Seperti ini kita kunci. Yang sini, yang bawah sini itu mengarah ke kanan, yang ini mengarah ke kiri, jadi berlawanan seperti ini. Set baru berlawanan, tik tik tik. Oke, sekarang kita tancepin ke sininya seperti ini. Sebenarnya ini harus relay, tapi cuman ya adanya ini bekas yang di mesin satunya tadi kemarin. Sekarang tinggal putar saja seperti ini. Kalau ini ikut muter, kita lawan yang bawahnya sini seperti ini, celek tek, baru diputar bareng, ces. Oke, nyopotnya sama, lawan arah dari yang tadi. Yang ini yang bawah ditarik ke kiri, ces. Seperti itu ya, tinggal nyopot saja. Caranya sama.
Oke, kita lanjut ke pemasangan bloknya. Kita pasang packingnya seperti ini ya. Kemudian kita pasin ringnya dulu. Set. Yang ring kardus bawah itu di bawah. Ada di video Lek Mono yang sebelumnya tentang trik pemasangan ring seker. Seperti ini. Kemudian yang ring kompresi itu berada di atas. Seperti ini. Kita tancapkan langsung bloknya. Soknya yang ini sudah ada di atas satu, sini satu, jadi tinggal tancap wae. Tekan ringnya. Oke. Digoyang terus ditancap nih mak jelek. Oke, jadi seperti itu ya. Tancap nih seperti itu. Oke, posisikan ke TMA. Oke, ini nggak tahu dipapas dari sananya memang. Sekarang kita lanjut ke pasang selanjutnya, yaitu karet ini, karet tensioner. Oke, baru kita lanjut ke kopnya. Untuk pemasangan kop ini Lek Mono menggunakan packing yang bekasnya yang udah sering diamplas tipis. Ini karena tipis, alasnya kenapa? Karena ini udah dibubut pendek, jadi kompresinya agak ke dalam. Oke, kita lem, karena kalau ini yang baru kan sininya yang ini itu kan masih melentuk-lentuk gitu Lek. Dan itu kalau dipasang butuh tekanan baut yang kuat supaya rata, membutuhkan baut yang ori. Kemudian ini kan enggak ori juga, seperti itu ya Lek, alasannya Lek Mono memakai packing bekas ini. Jangan lupa pemasangan pada sok-sok seperti ini, apa namanya di tempatmu. Kalau di sini namanya sok, itu kanan kiri harus dipasang, yang sini yang tempat oli terutama. Kenapa? Supaya kalau getaran itu tidak goyang seperti ini. Rata-rata yang bawah kan kebanyakan nggak kepasang, yang bawah itu justru beresiko sangat besar karena kena getaran. Itu packing itu kalau yang bawah kertas itu kan lama-lama agak mimpes tadi. Nah itu akhirnya kalau digeber-geber itu geter-geter gini, akhirnya nanti lubangnya geser dan membuat piston mengancing. Seperti itu alasannya ya. Langsung saja kita pasang. Nah, kita lem. Lemnya bisa menggunakan sesuai selera masing-masing.
Kalau Lemono sih biasanya yang putih itu mereknya sebutin sendiri, karena ini tadi diberikan yang merah seperti ini, ya wis tak pasang apa adanya. Kalau yang kuat yang mana Le? Yang kuat itu lemnya jangan terlalu tebal. Lemnya hasilnya seperti ini ya Le, tipis. Kita pasang saja. Kemudian kita pasang kopnya. Kopnya ini usahakan ininya gerak, no kena sele. Nah ini gerak, karena kalau gerak itu tandanya klepnya udah kendor. Gerak seperti ini. Oke. Kemudian kita baut yang atas. Dan usahakan ini gerak seperti ini sambil dicek ya. Kita pasang ring yang kuningan seperti ini. Kemudian kita kencangkan, kencengnya harus hilang. Oke. Sambil dicek nih nokenasnya gerak apa enggak. Itu karena kopnya sini enggak dibuka. Oke, sekarang kita pasang yang bagian baut sini. Oke Le, ini agak aneh sekali soalnya ini ringnya dibikin shock, dibuat kemungkinan besar ini bocor. Soalnya kenapa? Posisi dratnya kan di bawah. Ini dikasih jadi kayak shock gitu Le. Ditancepin, ini kemungkinan besar bocor. Dan ternyata ininya yang berlubang. Nah, ininya berlubang Le. Jadi biarpun atasnya seret kayak apa ya tetap bocor karena bawahnya yang berlubang. Ini teliti sekali ini kayaknya. Nanti yang bawah kita lem besi, yang atas kita kasih lem ini aja. Seperti ini.
Oke lek, kita lanjut selanjutnya besok ya lek. Soalnya apa? Soalnya ini nanti getok-getok mana juga sama perombakan magnet dan sebagainya. Ya wis kita aja ya, tunggu di video selanjutnya. Terima kasih, salam gubrat oli dari Lek Mono.